Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-temanku semuanya di siang hari ini ya. Di tanggal 4 September 2025. Pada siang hari ini saya ingin bincang santai sama teman-teman semuanya, yaitu Anda harus bisa berdiri dengan tegak di kondisi apapun dan di posisi apapun dan dalam keadaan apapun, atas izin Allah tentunya. Jadi kita pertama pasti memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa diberdirikan dengan tegak, dengan kuat, dengan kokoh ya. Tapi kemudian kita juga disertai dengan ikhtiar, bagaimana ikhtiar yang kita lakukan agar kita di apapun posisi kita, apapun keadaan kita, dalam wacana apapun kehidupan kita, kita itu mampu berdiri dengan tegak, dengan kokoh, dengan cerdas, dengan pintar, yang setiap harinya itu ada goal yang jelas ya. Jadi jangan yang nggak jelas gitu ya, nggak ada goalnya, terus mengejar sesuatu yang nggak ada gunanya, mempertahankan sesuatu yang nggak ada manfaatnya sama sekali untuk sekarang, apalagi untuk masa depan kita gitu. Jadi teman-teman semuanya, kalau yang pastinya insya Allah ya sudah pada bekerja, 30 tahun ke atas itu sudah pada bekerja. Jangan sampai uang itu dihabis-habiskan untuk hanya sekedar beli makanan atau beli barang yang tidak penting kayak gitu ya. Anda harus benar-benar 80% dari pendapatan itu ditabung kalau bisa. 20% aja yang untuk kehidupan. Kalau nggak butuh nggak usah beli. Tentu. Tapi kalau ingin harus beli, karena kita juga perlu menyenangkan diri sendiri. Jadi jangan sampai nanti setiap kali ada sesuatu bingung ya. Dan jangan sampai tergantung sama siapapun kayak gitu ya, kecuali kepada Allah. Terus jangan terjebak bangga buta. Bangga buta tuh gini loh teman-teman. Anda itu seolah-olah bangga dengan keadaan Anda sekarang, tapi sebenarnya keadaan Anda itu tidak ada hasil yang signifikan manfaatnya untuk masa kini Anda, masa depan, apalagi masa tua Anda kayak gitu. Jangan sampai di zona nyaman yang menyesatkan itu. Jadi apalagi kalau yang sekarang udah 40 tahun ke atas, mendekati usia 50 tahun, Anda itu sudah tidak waktunya lagi untuk jahat, tidak waktunya lagi untuk hokia nggak jelas, hidup yang nggak ada tujuan yang mau dicapai itu nggak jelas, itu Anda udah sangat too late ya, terlambat kalau misalnya tidak ditentukan dari sekarang. Jadi Anda harus mempunyai investasi, harus tidak tergantung yang misalnya Anda itu punya bisnis apa atau punya pekerjaan apa, misalnya itu sudah tidak jadi bisnis Anda atau pekerjaan Anda atau sesuatu yang Anda jalankan, Anda terus tumbang, itu jangan sampai. Jadi Anda harus mempunyai kayak rumah itu punya pondasi yang banyak. Usahakan seperti itu. Mungkin pas Anda mendengarkan VT saya kali ini, mungkin Anda itu kan nggak gampang kayak gitu kan, bilangnya kayak gitu. Justru itu sesuatu yang kokoh itu tidak akan mungkin gampang untuk dilaksanakan, untuk dilakukan. Makanya kan VT saya yang sebelumnya saya udah menyampaikan bahwa bersyukurlah Anda yang mempunyai skill, mindset, attitude, karakter yang kuat. Karena dengan 4 modal itu insya Allah Anda bisa atas izin Allah Subhanahu wa taala mewujudkan pondasi-pondasi yang kokoh tadi gitu. Jadi selain investasi, terus kedua menambah yang jelas ya, tidak sesuai bobotnya saya menyampaikan, tapi secara acak aja jenis-jenisnya yang saya sampaikan. Jadi satu, investasi di penghasilan Anda yang jelas. Kemudian kedua, ibadah Anda harus ditambah dengan benar kayak gitu ya. Jangan sampai di usia 40 hampir 50 tahun nih yang mukmin misalnya sholatnya masih kayak kalau bahasa Jawa itu orang sholat rubuh gedang, jeblet cuma checklist kayak gitu karena kewajiban aja. Mulai qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud kayak gitu ya, puasa,
puasa berbicara, puasa hati, puasa membenci, hal-hal yang kayak gitu. Jangan sama dari hari kemarin kayak gitu. Harus ada peningkatannya. Terus kemudian yang selanjutnya, bersihkan benar-benar hati, karena tidak akan mungkin mencapai yang dua tadi kalau hati Anda kotor kayak gitu. Jadi gimana ya? Saya ingin view yang saya ingin sampaikan itu sampai ke teman-teman semua. Kita ini harus ada yang kita rubah, kita rombak, kita tingkatkan, kita upgrade, kita update kayak gitu. Jangan berdiri di tempat, jangan jalan di tempat. Nggak usah peduli omongan orang bilang itu orang begitu-begitu aja, itu orang begini-begini aja, dia mah cuman begitu. Nggak usah peduli yang begitu. Yang penting kenyataannya. Misalnya Anda dibilang, Allah dia mah paling cuman begitu aja hidupnya. Yang penting Anda rekeningnya di bank misalnya 2 miliar kayak gitu. Dia nggak punya yang tadi ngatain Anda seperti itu. Terus Allah dia mah nggak alim misalnya, dia mah cuman begitu-begitu kayak gitu. Orang yang Allah cuman seperti itu, cuma pinter omong tok kayak gitu. Tapi kenyataannya di mata Allah, di pandangan Allah, Anda itu ibadahnya paripurna ya. Terus dianggap yang tidak ngehit, cuman aduh Allah begitu aja sih, nggak sosialita dan sebagainya. Ternyata tapi Anda itu komunitasnya sangat banyak. Teman Anda bukan teman fake yang cuman Anda masukkan ke kontak HP, tapi teman yang aktif dalam berhubungan baik, berkomunikasi baik, aktif, saling memberi, saling menerima sebagai seorang saudara. Pertemanan itu ribuan orang di luar sana kayak gitu. Itu yang saya maksud. Jadi nggak ada gunanya imitasi kayak pencapaian imitasi kayak gitu ya, bangga palsu ya. Kayaknya kaya tapi nggak punya apa-apa misalnya kayak gitu. Kayaknya alim tapi sebenarnya ibadah aja, sholat 5 waktu masih telat terus. Kayaknya alim tapi nyakitin hati orang jalan terus misalnya kayak gitu ya. Kayaknya sudah kokoh tapi harus menjual harga diri, menjual banyak hal, menjual sesuatu yang tidak semestinya dilakukan, melakukan sesuatu yang semestinya tidak dilakukan hanya untuk sebuah pandangan manusia dianggap baik, dianggap begini. Tidak perlu yang seperti itu. Kalau Anda masih di fase-fase yang seperti itu, aduh benar-benar tobat, istighfar, kasihani diri Anda, karena bukan waktunya lagi. Kita ini kalau udah umur 40 menjelang 50 apalagi ya, itu udah waktunya yang sebenar-benarnya lah kehidupan itu dilakukan. Yang dilihat orang dengan yang kita lakukan tuh sama ya. Yang di pandangan Allah dengan yang di pandangan manusia itu sama ya. Kita ndak lagi menjadi beban mental orang lain. Kenapa saya bilang beban mental? Kan ada ya orang itu yang kehadirannya, hidupnya, adanya itu disedihin sama orang lain. Aduh, orang itu kok masih hidup aja, orang itu kok begitu-begitu aja dari dulu, kok nyusahin orang terus gitu ya. Nyiksa mentalnya orang itu, sehingga pas dia meninggal misalnya atau dia kena kesusahan, orang itu bersyukur ya. Bahkan sampai dia meninggal orang itu senang sekali kayak gitu kan. Jangan sampai yang seperti itu kayak gitu. Atau kita itu masih apa ya, suka bangga palsu itu ya. Biasanya ini banyak banget ini yang terjebak di sini. Jadi membanggakan, saya itu masih saudaranya si itu masih saudara saya ini masih kerabatnya ini, saya masih, wah saya teman dekatnya ini. Sama apa sih yang Anda cari di situ? Toh misalnya kakak Anda, adik Anda, bahkan orang tua Anda atau sahabat dekat Anda itu orang yang sukses banget gitu ya. Bukan Anda toh itu ya. Yang jadi yang harus Anda pikirkan itu Anda sendiri sekarang ini ya. Keturunan Anda, kalau yang sudah punya keturunan Anda, bagaimana mempersiapkan diri untuk keturunan Anda. Terus harga sebuah ketenangan itu bukan ketenangan menurut persepsi orang lain, tapi ketenangan menurut Anda. Ada ya orang itu yang kayaknya pencapaiannya luar biasa, tetapi dia sama sekali nggak tenang. Kayaknya wah hebat gitu ya, panutan di luar sana, tapi bahkan di hadapan suaminya atau di hadapan istrinya aja satu-satu yang tidak pantas sama sekali untuk dibanggakan, bahkan meresahkan kayak gitu. Di mata anak-anaknya, orang tua yang gagal untuk berbicara sama anaknya aja udah nggak bisa
di hadapan orang tuanya anak yang durhaka misalnya, apalagi cuma di hadapan teman-teman yang lainnya, teman yang nggak bermakna kayak gitu. Mau sampai kapan? Maka mulai sekarang ayo perbaiki semua hubungan kita, perbaiki semua keadaan kita, tapi tidak dengan ambisi, tapi dengan cara memohon pertolongan Allah, melakukan dengan biasa saja tapi berniat, berikhtiar, dan jangan pernah menjatuhkan orang lain dalam bentuk apapun. Jangan sampai teman-teman, mulut Anda, tangan Anda, kaki Anda, pikiran Anda, hati Anda itu menjadi jalan untuk menutup rezeki orang lain. Karena pastinya suatu saat Anda tuh akan mengalami hal yang sama, ya. Ditutup rezekinya oleh Allah melalui orang lain juga, ya. Jadi berhati-hatilah dalam berperilaku, karena tidak semua orang yang kita jumpai itu sama. Khawatirnya kalau sifat-sifat yang kurang baik, perjalanan kehidupan yang tidak baik tetap dilaksanakan terus-menerus, suatu saat Allah akan menghadirkan orang yang tepat untuk menghentikan kekacauan itu, kekacauan di kehidupan Anda. Karena pada dasarnya Allah itu inginkan semua manusia itu kembali dalam keadaan fitrah seperti waktu lahirnya. Jadi mungkin itu dari saya, upgrade diri, update diri, ya. Jangan toleh kanan kiri, toleh aja diri sendiri. Gimana sekarang ini caranya mengentaskan diri? Gak usah pakai standarnya orang lain. Mungkin bagi orang lain duit 1 miliar besar, bagi Anda 100 juta cukup misalnya kayak gitu. Bagi orang lain suami yang begini atau istri yang begini yang panutan, tapi bagi Anda yang penting suami betah di rumah, istri nyaman dengan Anda, istri bisa mendengar ngorok Anda dengan nikmat, itu sudah suatu ketenangan. Ya sudah, itu, ya. Jadi jangan pakai standar orang lain yang bahkan kadang-kadang Anda nggak mengerti arti standarnya orang lain itu, gitu ya. Anda cuman sekedar ikut-ikutan tok, ya. Jangan seperti itu, ya. Be smart, jadilah cerdas, ya. Jadilah diri sendiri dalam versi terbaikmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.